Kudus akan menjamah hatimu dan melawat jiwamu. Katakan, satu hal yang kurindu, hanya Engkau Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu Tuhan. Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa. Bersama-sama jemaat Tuhan, nyatakan rindumu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, hanya selalu berada di dekatmu Bapa. Berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap jiwa. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus tolonglah kami, mampukan kami memahami, mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini, sehingga kami dapat menjadi murid-murid yang berkenan bagi Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, berfirmanlah, berikan kami hati sebagai seorang murid, berikan kami telinga untuk kami mendengar firman-Mu, berikan kami ketaatan untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Pada perikopnya berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu peristiwa di masa Pentakosta, ketika mereka sudah melewati hari di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari di mana mereka menyampaikan suatu kesaksian seperti firman Tuhan minggu lalu. Maka semua orang akan mengalami yang namanya mujizat, tanda-tanda itu akan disampaikan. Ada yang bernubuat ya minggu lalu, ada yang melakukan ini itu, dan akhirnya ada tanda-tanda itu diperbuat oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa ini kita melihat suatu juga peristiwa yang fantastik. Bahkan di situ disebut bahkan orang-orang yang melihat itu menatap dengan takjub dan mereka semua tercengang. Sama seperti pas hari Pentakosta, ketika mereka melihat para rasul dipenuhi oleh Roh, mereka berkata-kata dalam bahasa dari bangsa lain. Padahal para murid ini berasal dari Galilea, dan itu dikenali oleh mereka bahwa bukankah mereka itu orang-orang Galilea, tetapi mereka berbahasa selayaknya bahasa yang setiap kali dipakai. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya berikan judul kuasa yang menggugah kepekaan. Dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya tidak mudah untuk dapat memahami orang lain. Tidak mudah pula untuk dapat mengerti akan kebutuhan orang lain. Coba pandang kanan kiri saudara. Apakah saudara bisa memahami kebutuhan mereka? Kecuali Bapak Ibu Saudara jawab, apa kebutuhanmu, saudara akan tahu, karena apa? Akan ada jawaban. Aku butuh duit, gitu. Oke, tegale. Aku butuh ini itu, pasti akan bisa mengetahui. Tetapi lihat di sini, Petrus dan juga Yohanes, ketika ia akan masuk ke bait Allah, ketika ia mau berdoa kepada Allah, ia melihat di situ ada orang yang sedang membutuhkan. Kalau kita melihat
apa sih yang dibutuhkan oleh orang buta itu? Karena itu sudah setiap hari dilakukan dan itu menjadi kebiasaan, bahkan itu menjadi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang itu adalah orang lumpuh itu dia meminta-minta. Kalau kita melihat sekilas mungkin bisa saja kita menilai bahwa yang dia butuhkan adalah uang. Karena memang kesehariannya itu yang ia lakukan. Dia pulang membawa uang. Pergi pagi pulang datang. Pulang. Soalnya ini petang loh, ini dia kerjanya mulai petang loh, jam 3 sore. Ya toh, jam-jam petang itu kan jam 3 sore dan itu adalah jamnya berdoa bagi orang-orang Yahudi Israel. Berarti pulangnya mungkin petang ya, malam bisa jadi. Pergi pagi pulang malam, atau mungkin bisa pergi pagi pulang pagi lagi. Itu yang sudah terbiasa. Kemungkinan besar yang diharapkan itu adalah uang. Sedangkan ketika Petrus melintasi orang itu, dia tidak membawa uang atau barang berharga untuk diberikan kepada orang itu. Nah, tentunya tidak mudah untuk menilai, untuk melihat apa sih yang sedang dibutuhkan orang lain. Kalau keluarga kita mungkin kita bisa mengerti ya, apa sih yang dibutuhkan bapakku, nah apa sih yang dibutuhkan anakku, mungkin tahu. Tapi kalau yang dibutuhkan orang lain, bahkan orang yang tidak dikenal, kita tidak mungkin kita tidak tahu. Nah, seringkali yang ada, yang terjadi di sekitar kita lebih cenderung memberikan penilaian, memberikan penghakiman terhadap orang itu. Ketika kita berjumpa dengan seseorang yang seperti itu, apa yang mungkin ada dalam hati kita, dalam pikiran kita? Penilaian itu mau apa toh? Mulai tangkap Satpol PP loh kan? Atau mungkin ini memang kebiasaan, atau mungkin, nah ini yang sering terjadi. Apakah mungkin ini penipuan? Loh, ini disadari atau tidak disadari Bapak Ibu Saudara? Kita tidak bisa membedakan kok. Mana yang tulus dan mana yang menipu. Ketika kita melihat coba di pinggir jalan, ketika ada orang yang meminta-minta, ini modus atau memang benar? Atau orang itu mendatangi rumah kita? Kita berpikir ke sana enggak? Ini teman apa orang? Kadang kita dimanfaatkan, orang yang minta-minta itu, oh asetnya lebih besar daripada kita. Di kampung itu punya sapi 3. Dari berita-berita yang tersebar kan gitu ya. Ternyata dia rumahnya tingkat, sapinya 3. Dan kita sapi 1 aja enggak punya. Nah, terkadang kita pasti punya pemikiran seperti itu untuk melihat seseorang yang datang meminta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penilaian bahkan mungkin penghakiman itu kemungkinan akan terjadi pada diri kita ketika melihat orang yang menadahkan tangan dan meminta. Entah itu modusnya meminta bantuan ataupun lainnya. Demikian pula yang terjadi pada kisah ini Bapak Ibu Saudara. Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada situasi di mana ia harus menunjukkan sifat simpatik dengan memberikan empati yang sangat berarti pada hari Pentakosta itu. Nah, saudaraku, mungkin sesungguhnya ada kesadaran dalam diri Petrus atau bahkan Yohanes untuk menunjukkan simpatik. Aku ki jane mesake. Ning aku enggak duwe apa-apa. Kan gitu ya. Apa sih bisa tak berikan? Nah, lalu ada empati dan itu yang akhirnya ia sampaikan dan itu yang diberikan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam perikop ini memperlihatkan 2 prinsip penting untuk mampu melihat kebutuhan terdalam pada diri seseorang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah mengalami pertolongan yang tepat. Nah, ini adalah hal yang pertama yang mungkin bisa menolong kita untuk bisa memahami kebutuhan terdalam pada diri seseorang, yaitu mengalami pertolongan yang tepat.
Ketika kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, ada gambar seorang bapak menolong anaknya yang jatuh dari sepeda. Kita tidak tahu seberapa parah luka yang dialami oleh sang anak kalau kita tidak segera menolong. Ketika kita segera menolong, kita bisa tahu bagaimana luka anak ini, serius atau tidak, apakah hanya lecet-lecet, apakah ada juga tulang yang patah dan lain sebagainya. Ketika sang bapak ini mengetahui, pasti segera akan ada tindakan pertolongan. Kalau luka mungkin dikasih Hansaplast atau mungkin dikasih obat merah dan lain sebagainya. Kalau lukanya serius, segera dibawa ke puskesmas atau di rumah sakit. Artinya mengalami pertolongan yang tepat. Pengemis yang kita lihat ya, pengemis yang lumpuh memang sangat membutuhkan uang. Butuh, karena motivasinya ketika dia datang kepada Petrus dan Yohanes, apa yang diharapkan? Uang. Pengemis yang lumpuh itu memang sangat membutuhkan uang. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi Petrus yang tengah melintasinya memandang dan mengerti bahwa yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Saudara akan bisa menilai mana yang lebih berarti bagi pengemis itu, uang atau kesembuhan. Uang mungkin berarti bagi dia, tetapi itu tidak akan membuatnya merasa bahagia yang luar biasa mendalam. Itu kalau uang. Karena apa? Ketika ia punya uang, jajake buat belanja, selesai, habis. Tapi ketika ia mendapatkan sebuah mukjizat, ada kesembuhan, beda. Dia mungkin beralih profesi, bukan jadi pengemis. Kenapa ia menjadi pengemis? Karena fisiknya tidak bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan yang lebih dari itu. Saya rasa dia tidak mungkin memilih jadi pengemis kalau dia tidak lumpuh. Dan kelumpuhan orang itu kelumpuhan yang dialami sejak lahir. Kadang kan ada yang masalah tertentu hingga mengakibatkan orang itu mengalami kelumpuhan. Nah, kelumpuhan yang dialami oleh orang ini adalah kelumpuhan sejak lahir. Petrus tahu kebutuhannya. Orang ini bukan membutuhkan uang. Mungkin bagi dia uang penting untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi ada yang lebih penting yang ia butuhkan. Dan itu bukan hanya sekedar materi. Petrus memahami, Petrus mengerti, dan apa yang Petrus lakukan. Saudara bisa melihat firman Tuhan di dalam ayat yang ke-12. Di dalam ayatnya yang ke jadi terganggu. Kita akan melihat ayat yang ke-6. Inilah jawaban Petrus yang menggetarkan. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Apa yang diharapkan? Uang. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Kira-kira bagaimana perasaan orang itu? Sedikit kecewa mungkin ya. Karena apa yang diharapkan ternyata shock. Nah, tetapi kita melihat di sini apa yang disampaikan Petrus, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ketika mendengar hal ini kira-kira langsung percaya tidak orang ini? Belum percaya. Padahal Petrus sudah menyampaikan demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Ini belum yakin 100%, sama seperti pelajaran di sekolah minggu tadi ya, Zakaria. Ketika disampaikan oleh malaikat Gabriel, enggak percaya, belum percaya. Dan akhirnya ya sebagai konsekuensinya bisu. Satu bukti bahwa orang ini belum percaya apa? Perhatikan. Lalu ia, Petrus, memegang tangan orang itu, tangan kanan orang itu,
dan membantu dia berdiri. Artinya Petrus masih membantu. Kenapa dia tidak langsung berdiri dengan sendirinya? Kenapa harus menunggu Petrus untuk membantu orang itu? Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang akhirnya membuat orang ini menjadi berjalan karena iman. Sesungguhnya ia percaya total ketika Petrus mulai memegang tangan kanannya untuk diangkat. Dan ketika itu apa yang terjadi? Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan ke kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara bisa bayangkan satu kejadian yang membuat diri itu merasa seolah-olah aku nggak mungkin bisa, tetapi seketika itu bisa. Dan ini yang dinanti-nantikan, ini yang menjadi harapan. Ini yang dialami orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu langsung bisa berdiri. Bukan hanya berdiri, bahkan melompat-lompat mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Itu membuktikan bahwa apa? Itu membuktikan bahwa seorang yang lumpuh itu benar-benar mengalami kesembuhan, benar-benar mengalami mujizat yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Itu adalah kebutuhan. Itu yang ia butuhkan. Dan Petrus memahami kebutuhan itu. Ada pertolongan yang ia alami. Dan pertolongan itu tepat. Kalau dikasih uang itu menolong sih, tetapi suatu pertolongan yang tidak tepat sasaran. Karena dia akan tetap seperti itu. Tetapi ketika pertolongan itu tepat, ada mujizat terjadi di situ, maka kenapa? Maka ya itulah sesungguhnya yang menjadi kebutuhan. Melalui kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat melatih kepekaan. Melalui kisah ini kita dapat belajar agar memiliki kepekaan untuk memahami akan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa sih yang perlu kita teladani dari Petrus? Apakah mujizatnya? Mujizat itu urusan Tuhan. Kita tidak bisa membuat mujizat tanpa ada orang Tuhan. Apakah kita akan mengejar-ngejar mujizat? Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Lalu apa yang perlu kita teladani? Yang perlu kita teladani adalah pahamilah dan milikilah kepekaan untuk memahami orang lain. Ini ilmu tingkat tinggi, saudara. Kita harus memahami orang lain. Dari mana kita bisa memahami orang lain? Gereja memfasilitasi. Dari mana kita bisa saling memperhatikan? Dari mana kita bisa saling memahami kebutuhan orang lain? Gereja memfasilitasi. Kalau saudara ingin mendapatkan fasilitas, ikuti persekutuan yang sering kita lakukan. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara, Allah telah memberikan pertolongan pada kita baik lahiriah maupun rohaniah. Lakukanlah seperti yang sudah Allah lakukan kepada kita dengan memperhatikan keselamatan orang lain. Orang lain membutuhkan keselamatan. Saudara sudah punya keselamatan. Orang lumpuh tadi belum memiliki kesehatan. Hidupnya belum sempurna. Petrus tahu kebutuhannya. Dalam nama Yesus, Yesus menyembuhkan. Itu menjadi kesaksian nama Tuhan dimuliakan. Ini tugas kita. Kita bisa tahu kok dia membutuhkan keselamatan. Masih banyak bahkan orang Kristen yang masih belum memiliki keselamatan. Kenapa? Karena Kristennya hanya sebatas Kristen KTP, sebatas identitas. Tetapi iman keyakinannya, saudara, mungkin dia setia ibadah, setia mengikuti kegiatan gereja, semua ikut. Tetapi keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Yesus Kristus mungkin
masih ada di antara kita. Ini tugas siapa? Tugas kita semua. Meyakinkan, meneguhkan bahwa di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Itu kebutuhan kita. Dan itu juga yang harus kita bagikan. Pengalaman pribadi tentang pertolongan Allah selayaknya dapat menjadi kesaksian bagi orang lain supaya memiliki pengalaman yang sama. Lihat orang yang lumpuh tadi. Ketika ia punya pengalaman, ketika ia menikmati, ia merasakan pertolongan Allah, apa yang ia lakukan? Menyampaikan suatu kesaksian, ia memuji-muji Tuhan, bahkan orang sekitarnya menjadi tahu, loh itu kan orang yang lumpuh sejak lahir. Loh dia mengalami satu mujizat. Ketika orang melihat orang lumpuh ini mengalami mujizat dan memuji-muji Allah, itu sudah menjadi satu koaksi, suatu kesaksian bagi orang banyak. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah yang hidup. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang lain. Bagi orang yang percaya itu akan semakin menguatkan. Bagi orang yang belum percaya, masih setengah-setengah meskipun orang Kristen, itu akan semakin meneguhkan, semakin menguatkan imannya di dalam Kristus. Tugas saudara dan saya, rasakan kebaikan Allah, rasakan kemurahan Allah, dan saksikan kemurahan Allah itu, supaya saudara-saudara kita juga memiliki pengertian, saudara-saudara kita juga memiliki pengalaman yang sama, kesadaran yang sama bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup dan bisa bersaksi kepada orang lain. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu mengalami kuasa Allah. Nah, kok gambarnya kayak gitu, Pak? Gambarnya ada orang yang memegang pipi, dia tersenyum, dia menatap, nggak tahu menatap ke siapa, Bu Nina atau mungkin Pak Darman. Dilihat nggak, Pak? Ya. Dia sedang menatap sesuatu yang akhirnya membuat orang ini tersenyum. Apa artinya nanti kita akan lihat. Melalui kesembuhan yang diterima, kasih dan kuasa Allah membuat harkat kemanusiaannya dipulihkan. Saudara, ketika melihat orang yang lumpuh tadi, pandangan orang-orang yang ada di sekitar apa? Ya wajar dia meminta-minta karena dia lumpuh. Bagi kalangan orang-orang Israel, orang yang lumpuh itu adalah dosa, akibat dari dosa. Oh, dia orang berdosa, ya wajar hidupnya seperti itu. Oh, dia orang berdosa, wajar hidupnya terhina. Ini konsep perjanjian lama. Dan melalui kuasa ini, kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus yang terjadi atas diri orang itu, mau tidak mau, disengaja atau tidak disengaja, dipahami atau tidak dipahami, harkat dan martabat orang ini pun juga akhirnya terangkat. Dia tidak lagi dipandang sebelah mata. Dia tidak lagi dipandang sebagai orang yang berdosa. Dia tidak lagi dipandang sebagai orang yang hina di kalangan orang Yahudi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kasih dan kuasa Allah memulihkan keadaannya. Bukan secara lahiriah, tapi kerohaniannya pun juga dipulihkan. Fisiknya dipulihkan, ia bisa berjalan sempurna seperti orang-orang pada umumnya. Ia pun juga memiliki pengalaman pribadi dengan Allah yang luar biasa. Saya rindu setiap kita pun juga mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tidak harus seperti orang lumpuh tadi, tetapi dalam setiap hal kita bisa mengalaminya. Kita punya pengalaman dengan Tuhan sesuai dengan kita masing-masing. Kuasa Allah yang berkarya pada diri orang tersebut menjadi kesaksian yang hebat sehingga nama Allah dipermuliakan. Tujuan mujizat itu adalah untuk kemuliaan Allah. Murid-murid paham betul akan hal itu. Setiap hal yang ia lakukan, setiap hal yang ia perbuat, tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, lalu kita akan melihat seperti apa yang terjadi seperti ini, orang gambar ini, Bapak Ibu Saudara.
Ada beberapa ekspresi yang dilakukan orang ketika mengalami kuasa Allah. Di antaranya, apa sih yang terjadi dalam diri orang ini? Berjalan sambil memuji Allah, melonjak berdiri, berjalan kian kemari, melompat sambil memuji Allah. Itu adalah ekspresi oleh karena ia mengalami kuasa Allah itu. Lalu berjalan sambil memuji Allah, lalu jadi kesaksian banyak orang. Orang yang melihat heran, bahasa di sini orang yang melihat itu tercengang, orang yang melihat itu menjadi heran, takjub oleh karena perbuatan Allah yang luar biasa. Kalau bahasanya di dalam ayat 10, mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi pada orang lumpuh itu. Orang itu menjadi kesaksian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami kuasa Allah. Ketika seseorang itu punya pengalaman ini, Bapak Ibu Saudara, tentu banyak ekspresi. Ketika orang mengalami kuasa Allah, Saudara, kebahagiaannya tidak bisa terukur. Ini pun juga kerinduan saya, Bapak Ibu Saudara. Setiap saya mengikuti Mokjam, sesungguhnya banyak sekali anggota Mokjam yang mengalami mujizat, yang mengalami kuasa Allah. Hanya beberapa orang yang maju di mimbar menyampaikan kesaksian itu. Kerinduan saya ada di antara saudara-saudara, ketika mengalami mujizat, sampaikan supaya apa? Saudara-saudara yang kita yang lain ini juga merasa diberkati. Supaya saudara-saudara kita yang lain ini semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Oh, Tuhan itu benar-benar Tuhan yang hidup. Oh, Yesus itu benar-benar hidup. Terbukti dari apa? Ada mujizat. Mujizat itu munculnya dari mana? Jawaban doa. Ada salah satu anggota Mokjam yang minggu depan akan saya suruh untuk bersaksi. Karena apa? Mengalami mujizat. Kemarin waktu saya Mokjam, saya mendengar jawaban doa. Ada doanya dijawab Tuhan? Ada, saya nyampaikan jawaban doa itu ini. Loh, itu mujizat. Itu mujizat. Kenapa hanya dipendam saja untuk apa maksudnya? Untuk memperkuat iman pribadi. Saudara kita yang lain pun juga butuh dikuatkan imannya melalui apa? Jawaban doa. Ya, minggu depan ya, saya tidak akan melihat, saya tidak akan menunjuk orangnya. Saudara nantikan ada mujizat terjadi. Ada kuasa Allah dinyatakan. Itu luar biasa. Minggu depan saya tunggu. Katanya minggu depan aja Pak, jangan minggu besok. Harusnya minggu ini. Minggu besok kesaksian. Jangan Pak, minggu depan aja. Tak siap-siap dulu. Kurang lebih gitu ya. Oh, gak ada yang jawab ya. Ya. Minggu depan akan saudara saksikan. Ini kuasa Tuhan. Ini mujizat Tuhan. Saya pengennya yang itu. Nah, ini mujizat Tuhan kok kenapa harus menunda-nunda? Kalau yang itu terjadi, ya sudah kesaksian lagi gitu. Karena apa? Itu untuk menguatkan. Bahkan saya pun juga perlu dikuatkan, saudara. Karena apa? Itu akan saya pakai untuk apa? Meneguhkan hati setiap kita semua yang ada di sini. Itu bukti bahwa Allah bekerja dalam hidupmu. Itu bukti bahwa Allah itu ada bersama-sama denganmu dan Allah tidak akan membiarkan engkau sendirian. Melewati setiap permasalahan, melewati setiap hal yang mungkin buruk, bahkan mungkin setiap hal yang membutuhkan kuasa Allah termasuk mujizat. Ada pujiannya. Mujizat masih ada dalam hidupku. Itu harus kita yakini. Bagaimana mungkin kita bisa sadar, bagaimana mungkin kita bisa peka kalau kita tidak mengalami hal ini? Bagaimana orang lain paham, bagaimana orang lain tahu kalau mujizat itu masih ada kalau kita tidak menyaksikan kuasa Allah itu bekerja? Amin. Siap menjadi saksi? Siap. Amin ya. Saya tunggu permokjam loh ya. Mokjam Teras, Bendan dan juga Ketaon. Saya tunggu mujizat Allah yang Tuhan nyatakan. Karena saya percaya mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih berlaku sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
nyatakan itu supaya saudara-saudara kita pun juga dikuatkan. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara yang terjadi di dalam diri kita apa? Ini. Seringkali kita tidak menghidupkan kepekaan terhadap kuasa Allah yang terjadi dalam diri. Sesungguhnya kuasa Allah itu terjadi dalam diri kita, tapi karena kita yang kurang peka, maka kita menganggap itu bukan mujizat. Bahkan hal sepele, bahkan hal terkecil pun, kalau kita punya kepekaan, kita akan sadar bahwa itu adalah mujizat. Apakah kita harus menunggu mujizat besar itu terjadi? Yang kecil saja tidak peka, apalagi yang besar. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Kalau apa? Kita setia dalam perkara yang kecil. Jangan anggap kita mendapatkan perkara yang besar, kalau perkara kecil aja kita enggak mau melakukan. Demikian juga halnya dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kita enggak akan mungkin memiliki kesadaran perkara besar itu sudah terjadi dalam hidup kita. Karena perkara kecil saja kita enggak peka. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam diri kita. Seringkali kita tidak menghidupkan kepekaan terhadap kuasa Allah yang terjadi dalam diri. Selalu memandang bahwa hal baik yang terjadi dalam diri adalah hasil usaha dan kerja keras semata. Aku nek ndak kerja keras ya ndak duit. Aku nek ndak kerja keras ya nggak mungkin bisa melewati tes semesteran. Kalau aku nggak kerja keras ya nggak mungkin bisa menjadi seperti ini. Itu yang terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, tanpa campur tangan Allah, hal baik tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Saya tidak percaya semua hal yang baik itu terjadi oleh karena campur tangan Allah. Ketika Allah campur tangan, maka hal baik itu terjadi dalam hidup kita, dan itulah yang disebut mujizat. Kita terlalu bertele-tele untuk mendefinisikan mujizat. Sakit sembuh. Terus apa lagi? Kalau aku punya masalah, Tuhan tolong. Aku punya pergumulan ini, Tuhan jawab. Tidak hanya sebatas itu, Bapak Ibu Saudara. Itu terlalu dangkal pemahaman kita untuk mendefinisikan tentang mujizat. Ketika kita hal kecil saja, kita mengakui bahwa itu perbuatan Allah, itulah mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Aku kok nggak pernah mengalami mujizat? Lah, saudara percaya sama Yesus itu mujizat. Saudara saat ini sampai di gereja ini itu adalah mujizat. Saudara sadar enggak? Tapi kita kadang memaklumkan, itu ya manusia biasa, berkede kono yang masa. Jangan harap saudara. Beberapa hari lalu, 2 hari lalu saudara, kami itu dikagetkan dengan berita. Istri Bu Ana itu melihat IG, ada informasi ya di Info Cegatan Solo ya. Di depan IHS, di tempat nantinya Mbak Angel kuliah, terjadi kecelakaan mobil Pajero menabrak seorang wanita mengendarai sepeda motor yang naik bronjong. Yang membawa bronjong. Informasinya seperti itu. Dan itu dilihat oleh istri. Tiba-tiba ada informasi dari keluarga. Itu adalah Ayu. Ayu itu adalah anaknya Om. Jadi masih sepupu sendiri, saudara. Dari pasar mengalami kecelakaan. Ini tidak nakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, tetapi gini, ketika kita selamat saja sampai dari rumah sampai ke sini, itu mujizat. Tuhan sudah menolong. Iya Pak, aku melaku ya mesti selamat. Urung tentu saudara. Saudara melihat korban itu bukan hanya sebatas pengendara saja. Kita yang sudah hati-hati kadang masih bisa orang lain leher, Pak. Kita selamat sampai di gereja itu mujizat. Karena kita berdoa ketika berkata, Tuhan pimpin sertai langkah kami sampai di gereja dengan selamat. Ketika berdoa dijawab Tuhan, kita di gereja ini bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, berarti kita mendapatkan mujizat. Sepele loh, tapi kadang ini kita sepelekan dan kita tidak menganggap itu adalah suatu mujizat. Karena apa? Karena kurang peka, tidak menghidupkan kepekaan terhadap kuasa Allah.
memandang lebih dalam, maka kita akan menyadari bahwa semua hal terjadi oleh karena mengalami kuasa Allah. Semua hal yang baik di dalam hidupmu, dan itulah yang dilakukan oleh Allah, itulah mujizat. Kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara sehingga terjadi mujizat. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara, aktifkan kepekaan terhadap kuasa Allah dalam hidup, maka kita akan memahami bahwa semua hal terjadi oleh karena kuasanya bekerja dalam diri. Berarti selama ini Allah berperkara dalam hidupku. Oh, berarti selama ini Allah menguasai hidupku. Oh, berarti selama ini Allah bekerja dalam hidup. Pasti. Karena ini loh, ketika kuasanya bekerja dalam diri, maka semua hal yang baik itu terjadi. Tidak mungkin Allah bekerja untuk melakukan suatu hal yang tidak baik. Saksikanlah, nah ini tugas saudara, saksikanlah pengalaman saudara akan kasih Allah, supaya yang lain juga dapat mengalami dan menyaksikan kuasanya. Ketika ada kepekaan, maka saudara kita yang lain akan mengalami, menyaksikan kuasa Allah bekerja di dalam diri. Termasuk sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara, karena sudah tadi didoakan. Rencana kami belum saat-saat ini untuk menyampaikan kabar sukacita. Kami bergumul saudara. Kami pengen supaya Clara itu punya adik. Karena sudah 5 tahun dulu ya, tahun-tahun lalu. Akhirnya kami merencanakan itu. Tapi sampai bulan terlewat, Mas, kok datang bulan ya? Ya udah, nikmati aja. Karena kami punya pengalaman yang sama. Dulu kami merencanakan, bahkan kami datang ke dokter, kami program, bukan saya ya, tapi istri program hamil 1 tahun. Ya belum, karena apa? Karena memang waktunya Tuhan yang akan menentukan. Ya sudah, akhirnya apa? Akhirnya kami angkat tangan Tuhan, kami menyerah. Stop program dari dokter, stop, berserah pada Tuhan. Ya sudah, ketika angkat tangan seperti yang disampaikan Bu Eka tadi, ketika angkat tangan Tuhan yang turun tangan, dan itu menjadi hadiah pernikahan kami, hari ulang tahun pernikahan kami. Dan kemarin Bapak Ibu Saudara, ini juga kabar sukacita. Kami memang sudah dari awal, ya sudah pasrah. Kalau memang itu belum terjadi, ya memang itu belum waktunya Tuhan. Tepat di ulang tahun pernikahan kami saudara, itu jawaban doa. Kami bergumul 1,5 tahun, dan Tuhan menjawab pada hari di mana kami memperingati pernikahan kami. Tuhan jawab itu sebagai hadiah. Saya nangis. Saya merasa terharu. Tuhan, memang Kau itu baik. Ketika kami merencanakan sesuatu, yaitu belum terjadi, karena itu sebatas rencanaku. Tetapi ketika Engkau punya rencana dalam hidup kami, maka itu yang terjadi. Dan itu ucapan syukur saya Bapak Ibu Saudara. Rencana sih masih minggu-minggu depan, tapi karena sudah disinggung dalam doa, ya sudah kita sampaikan. Ini kabar sukacita. Sekaligus ini adalah hadiah istimewa bagi kami. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pun juga mujizat. Karena kami harus menunggu Tuhan turun tangan atas kami. Dan itu Tuhan nyatakan. Dan puji Tuhan Bapak Saudara, ini menjadi satu pengalaman bagi kami secara pribadi. Dan sekaligus ini menjadi kesaksian bagi kita semua, bahwa Allah itu bekerja dalam diri kita. Hanya yang menentukan adalah waktunya. Kita jangan ngeyel waktunya. Enggak. Waktunya Tuhan. Dengan kata lain apa? Serahkanlah hidupmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Angkat tangan, menyerah kepada Tuhan. Tuhan yang akan turun tangan bekerja untuk saudara. Amin. Saudara lebih penak mana? Bekerja keras tapi tanpa usaha. Bekerja keras tapi tanpa hasil, atau kita pasrah ada hasil. Saudara, kalau saya itu punya bapak rohani. Kalau kamu suruh milih, Chris, pilih mana?
melakukan pekerjaan yang sudah dikerjakan, yang belum dikerjakan Tuhan, atau melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan kerjakan. Loh, saya bilang ya, saya lebih milih yang sudah dikerjakan Tuhan, Pak, tunggal penake tok. Ya. Artinya apa? Ada penyerahan diri. Aku berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah diri, Tuhan bekerja. Artinya apa? Ya ini. Ketika saya berjuang dulu, bekerja keras, bercerita, ya saya akan capek. Tetapi ketika Allah yang bekerja untukmu, maka engkau akan meneruskan pekerjaannya. Tetapi pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara berbeda-beda. Karena saya dulu punya panggilan, Tuhan, aku siap menjadi hamba Tuhan. Itu waktu SMA, lulus sekolah. Tapi ternyata selepas itu Pak pengen kerja, akhirnya meninggalkan itu, komitmen itu, dan Tuhan panggil kembali, diteguhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saksikanlah pengalaman saudara akan kasih Allah, supaya yang lain juga mengalami dan menyaksikan kuasanya. Ini menjadikan kesaksian supaya saudara kita yang lain pun juga mengalami dan juga dapat menyaksikan kuasa Allah. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kisah di atas membuka mata orang banyak bahwa Allah berkuasa dan Allah peduli pada umat manusia. Tindakan mereka patut menjadi teladan gereja masa kini. Tugas gereja adalah memberitakan kabar baik bahwa Allah peduli dan Allah mengasihi semua manusia, serta mewujudkan kabar baik itu dalam tindakan nyata. Kenapa bisa sampai seperti ini? Karena adanya kepekaan di dalam hidup kita. Bukalah mata hati, aktifkan kepekaan dalam diri, maka kita akan bisa memahami, mengerti orang lain. Kita yang mendapat mukjizat dan kita menyampaikan itu kepada orang lain pun akan mendapat mukjizat yang sama. Amin. Kita akan tundukkan kepala, mengundang tim musik untuk maju ke depan. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menyatakan melalui mukjizat yang diberikan kepada orang lumpuh itu. Satu keyakinan, satu kepastian yang ada dalam hidup kita, mukjizat itu masih ada. Dan mukjizat itu akan tetap ada sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita yang sudah mengalami mukjizat itu, nyatakanlah itu, sampaikanlah, menjadi kesaksian, supaya orang lain yang mendengar dikuatkan, diteguhkan, imannya semakin teguh di dalam Yesus Kristus dan semakin kuat. Itu tugas kita, itu tugas saudara untuk menyampaikan kesaksian. Tuhan dialah penolong kita. Dia senantiasa setia bersama-sama dengan kita. Dialah yang mampu mengubah, yang sanggup mengubah setiap kehidupan. Satu yang harus kita lakukan, berserah dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya kuasa. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun juga. Kuasa Tuhan menolong hidup. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan hidup. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan kerohanian kita. Berdoalah kepada Tuhan. Biarlah kuasa yang ada pada Tuhan bekerja dalam diri kita masing-masing, sehingga mengaktifkan kepekaan kita, supaya kita juga memiliki satu kepekaan untuk bisa memahami kebutuhan orang lain, untuk mampu memahami bahwa orang lain sesungguhnya juga membutuhkan keselamatan. Bagikan juga kepada saudara-saudara kita yang seiman, supaya pengalaman kita dengan Tuhan, mukjizat yang kita alami, itu meneguhkan hati saudara-saudara kita yang lain, menguatkan hati saudara-saudara kita yang lain, menguatkan iman dan kerohanian saudara-saudara kita yang lain. Semakin percaya kepada Yesus, semakin berpegang teguh pada Yesus Kristus. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku serahkan hidupku padamu. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu untuk kemuliaan namamu, supaya namamu dimuliakan, dipuji, diagungkan oleh semua orang.
satu keyakinan iman kita. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa manusia. Singer akan menyanyikan kuasa kita lebih besar. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan kepekaan hati saudara. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang senantiasa taat untuk menjadi saksi, menguatkan saudara-saudara yang lain, sehingga saudara yang lain itu akan mengalami hal yang sama, mengalami mujizat, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan menjadi saksi bagi semua orang. Saya mudah Bapak Saudara untuk berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Kita memuji Tuhan karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong, yang senantiasa setia bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang sanggup mengubah kehidupanmu. Serahkanlah hidupmu, taruhlah kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Kehidupanku sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan ini. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanyalah Engkau Tuhan satu-satunya penolong dalam hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya pribadi yang senantiasa setia bersama-sama dengan kami. Engkau selalu beserta kami, Engkau selalu memberkati kami. Bahkan dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu atas kami, sehingga kami dapat memiliki kepekaan, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain, sehingga kami dapat menjadikan kekuatan dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang lain. Ini kami Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, ini akan menjadikan kami murid-murid-Mu, menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa memiliki kepekaan, sehingga setiap kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami dapat menyaksikan cinta kasih dan kebaikan Tuhan yang selama ini Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Itu bisa menjadikan suatu kabar baik bagi saudara kami yang lain, meneguhkan hati saudara-saudara kami yang letih lesu kerohaniannya oleh karena keyakinan kepada Tuhan Yesus yang belum sepenuhnya. Tuhan Yesus, ini kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, menolong saudara-saudara kami, menguatkan saudara-saudara kami,
meneguhkan saudara-saudara kami. Tolonglah kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini, tapi Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti terus menolong, memimpin, membimbing kami untuk terus menghidupi firman-Mu, untuk terus menjadi saksi. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan pulang Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan pulang kami. Kami dipimpin, kami disertai, hingga kami sampai di rumah dengan sukacita, berkumpul dengan keluarga dengan damai sejahtera Tuhan, karena pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan penyertaan yang daripada Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Dan diberkatilah semua hal yang saat ini tengah menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung, Allah yang senantiasa menolong, Allah yang senantiasa berada di tengah-tengah kehidupan kami, membimbing, memimpin kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Silakan mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.